Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita masih dapat hadir dalam berbagai kegiatan dakwah, dapat melangsungkan kehidupan kita ini dengan baik. Saya doakan mudah-mudahan para pemirsa semuanya dapat diberikan ketenangan jiwa, diberikan kemudahan rezeki, diberikan kesehatan yang baik, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita tidak lupa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang berbahagia, pada hari ini kajian ilmu kita akan bahas satu ayat atau surat yang paling pendek di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani aka huwal abtar. Bapak Ibu yang saya hormati, ayat surah Al-Kautsar ini adalah surat yang paling pendek di dalam Al-Quran. Kalau kita sudah membaca surah Al-Kautsar, kita akan tahu arahnya itu adalah kepada kurban. Jadi kita memberikan kajian itu di dalam surah Al-Kautsar ini, bahwasanya Allah katakan sesungguhnya engkau Muhammad telah kami berikan nikmat yang banyak. Inna a'tayna kal kausar. Engkau telah kami berikan nikmat yang banyak. Al-Kautsar. Jadi para ahli tafsir mengatakan bahwa yang dinamakan Al-Kautsar itu banyak yang memberikan penafsiran. Ada yang berpendapat bahwa Al-Kautsar itu adalah telaga di dalam surga nanti. Telaga Kautsar namanya. Ada yang berpendapat bahwa makan Al-Kautsar itu menggambarkan nikmat yang begitu banyak. Jadi kalau kita nikmat Allah itu sangat banyak, saking banyaknya tidak bisa kita hitung nikmat Allah itu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmatku, kata Allah, kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Maka inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan berkorbanlah. Fasalli li rabbika ini masih banyak juga pengertian para ulama. Fasalli li rabbika adalah melaksanakan salat wajib, salat sunat secara ikhlas. Itu namanya fasalli li rabbika. Ada juga yang menafsirkan fasalli li rabbika itu berhubungan dengan salat salat Idul Adha itu sendiri. Setelah itu fasalli li rabbika wanhar, dan berkorbanlah. Setelah kamu salat, selesai salat karena Allah, berkorbanlah. Maka pada kajian ini saya akan menguraikan sedikit apa sebenarnya hakikat ibadah kurban itu.
Jadi kita akan menjelaskan hakikat ibadah kurban. Karena kita sekarang sudah berada di bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah itu adalah bulan yang mulia. Bulan dilaksanakannya pelaksanaan ibadah haji. Al-hajju ashurun ma'lumat. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Jadi bulan haji itu dimulai dari bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi kita sekarang sudah berada di bulan Zulqa'dah. Sudah mulai jemaah haji kita berangkat ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Bagi yang pergi menunaikan haji, dia tetap akan melaksanakan berbagai rangkaian-rangkaian ibadah haji. Bagi kita yang tinggal di negeri kita ini, setelah kita nanti selesai melaksanakan salat Idul Adha, kita akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Nah, oleh karena itu, kita akan kaji apa hakikatnya Allah menyuruh kita untuk berkorban itu. Ada 3 macam yang kita sampaikan. Yang pertama adalah bukti syukur kita kepada Allah. Bukti kita itu bersyukur kepada Allah, kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Jadi kalau tadi sudah saya katakan bahwasanya wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmatku kata Allah, kamu tidak akan sanggup menghitungnya, begitu banyaknya nikmat Allah. Satu yang diminta Allah, kita bersyukur. Bersyukur kita dengan nikmat Allah itu dengan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ya, jangan sampai nanti kita ada satu kampung itu Pak, tak ada yang berkorban 1 ekor pun. Ada di satu kampung tuh ada berkorban 1 ekor kambing, 1 ekor sapi pun. Orang kaya-kaya banyak di situ, usaha-usaha banyak, tapi tidak ada yang mau berkorban. Kenapa? Dia beranggapan sudah berkorban dia dulu pada tahun 2010 dulu katanya, nggak mau berkorban lagi. Nah, itu salah itu. Oleh karena itu usahakanlah kita berkorban. Kalau mampu itu laksanakanlah berkorban itu setiap tahun. Jadi bukti kita bersyukur kepada Allah itu apa? Nah, kita hanya satu minta untuk menyembelih hewan kurban. Nah, kalau di kampung kita itu ada menyembelih kurban dari binatangnya kerbau, ada yang sapi, ada yang kambing. Ya kita aja ikut aja. Di mana di kampung kita apa yang dipakai, kambing atau sapi atau kerbau, ikut kita. Jadi tanda kita bersyukur kepada Allah, melaksanakan penyembelihan hewan kurban, ikutlah kita menjadi peserta kurban. Para pemirsa yang berbahagia, yang kedua, simbol menghilangkan sifat binatang dalam diri kita. Rupanya kurban itu hakikatnya adalah menyembelih, membuang sifat-sifat bahimah, membuang sifat-sifat binatang yang ada di dalam diri kita. Apa sifat binatang yang ada dalam diri kita itu? Di antaranya yang pertama adalah keras kepala, susah diatur. Tak bisa Pak, tak mau patuh sedikit pun, keras kepala. Diatur tak mau, mengatur tak bisa. Disuruh ke depan tak nampak jalan, disuruh di belakang menyepak kawan. Nah, itulah orang-orang yang keras kepala itu. Tidak bisa diatur. Kalau banyak orang yang keras kepala itu di kampung itu macet pembangunan jadi Pak. Maka kita harus buang itu sifat keras kepala, sifat engkar kalau kata Allah. Kaifa takfuruna billah. Kenapa kamu engkar kepada Allah? Nah, itu Allah katakan kufur, engkar. Itu namanya keras kepala. Nah, itu yang kita buang itu. Makanya kita saksikan penyembelihan hewan kurban itu dengan bersama-sama kita menyaksikan, insya Allah akan hilanglah sifat keras kepala. Apalagi sifat binatang yang kita buang lagi adalah sifat egois, mementingkan diri sendiri. Itu binatang itu begitu Pak. Dia tidak peduli karena dia tidak ada akalnya.
Mau dia buang air seenaknya saja, buang kotoran seenaknya saja, mau makan seenaknya saja. Itulah binatang. Maka zaman sekarang itu banyak juga orang yang egois, tak mau peduli. Yang penting dia urusan dia aja, yang lain dia tidak peduli. Itu namanya egois. Ya. Kadang-kadang kita di masjid, kita lihat orang kedinginan, dia tidak peduli, hidupkan juga AC, hidupkan juga kipas angin. Nah, itu namanya egois. Dia yang panas, orang lain dingin. Jadi kalau kita yang apa, jangan dibawa orang semuanya seperti itu. Itu namanya egois kita. Sifat mementingkan diri sendiri tidak boleh. Kita harus pikirkan keadaan orang lain. Nah, itu yang kedua, sifat binatang kita buang itu. Yang ketiga adalah sifat binatang yang kita buang itu sifat serakah. Tak ada cukup-cukupnya. Dari pagi sampai malam dia makan aja. Nah, tengoklah monyet itu, dia apa itu binatang itu, monyet itu. Dia naik ke batang pohon yang berbuah itu, dimakannya, sudah di perutnya udah kenyang, dimasukkan ke dalam apanya lagi, disimpan di kaki, disimpan di tangan, disimpan, tidak cukup muatannya lagi, harusnya jatuh. Nah, itu orang yang apa? Itu apa, binatang yang memang dia agak apa, serakah. Manusia sekarang ada juga yang seperti itu, tak cukup-cukupnya. Suruh banyak punya uang tak juga cukup. Itulah manusia serakah. Itu digambarkan oleh Allah, wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malau wa adada. Dia ngumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Yahsabu anna malahu aklada. Dia mengira harta yang dicari-cari itu dapat mengatakannya. Kalla, kata Allah, tidak. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Engkau akan campakkan ke dalam neraka hutamah. Ya, jadi kita buang sifat serakah dalam diri kita. Para pemirsa yang dimuliakan Allah. Jadi yang pertama, bukti syukur kita kepada Allah. Yang kedua, simbol menghilangkan sifat binatang dalam diri kita, ya, seperti keras kepala, egois, dan yang serakah. Yang terakhir, yang ketiga adalah simbol kepedulian antar sesama. Nah, jadi ibadah kurban itu sendiri, hakikat ibadah kurban itu sendiri adalah kepedulian antar sesama. Hidup kita itu tidak bisa sendiri. Daging korban yang kita dapat itu, yang kita ikut peserta korban itu, bukan untuk kita saja. Setelah orang yang mau korban itu boleh mengambil dagingnya sedikit, ya, dan dibagikan kepada orang lain, kepada fakir miskin, kepada teman-teman, tetangga-tetangga. Itu apa namanya itu? Simbol peduli kita antar sesama kita. Jadi jangan sampai kita itu mau memikirkan diri kita sendiri saja. Kita manusia itu tidak bisa hidup sendiri, perlu bantuan orang lain. Sekaya apapun kita, sekuat apapun kita butuh bantuan orang lain. Maka kita sebut di dalam Al-Quran itu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan takwa. Jangan kamu bertolong-tolong dalam dosa dan permusuhan. Para pemirsa yang berbahagia. Jadi simbol peduli antar sesama. Jadi kita hendaknya jangan kita hanya memikirkan ke diri kita saja. Nah, tanda kita respect kepada orang lain. Nah, daging korban itu juga dinikmati oleh orang-orang miskin, dinikmati oleh para tetangga, dinikmati oleh para sahib kita, kawan-kawan kita. Nah, itulah, dengan demikian akan terjadilah hubungan baik, hablum minan nas yang baik. Nah, kalau sudah seperti itu, Allah akan turunkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, inilah dulu kajian Mutiara Ilmu kita pada hari ini. Salah dan janggal mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.